Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta sosialisasi mengenai penggunaan teknik tongkat, tong, dan kota ajaib. Terima kasih, selamat kepada Bapak Dr. Rustan Santaria, dosen Institut Ilmu Agama Islam Negeri Kota Palopo yang saya hormati sebagai perancang awal daripada tongkat ajaib ini, pemenang Lomba Cipta Inovasi Kota Palopo tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palopo. Bapak Maliksa beserta tim, beliau adalah ketua dari Yayasan Bumi Saweri Gading Kota Palopo, sekaligus ketua forum belajar Mapacing yang merupakan forum terbentuk berkat kerjasama program USAID Madani Kota Palopo yang didanai dari Bank Dunia. Ibu-ibu serta bapak-bapak peserta sosialisasi dimanapun kita berada, Alhamdulillah pada tanggal 17 hari ini, Selasa 17 Agustus 2021 bersamaan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, kita menyempatkan diri untuk bersama-sama memperlihatkan, memberikan penjelasan tentang teknik penggunaan dan bagaimana merangkai alat tongkat ajaib. Tong dan kota ajaib ini adalah sebuah teknik dalam rangka memanfaatkan sahabat kita, sahabat alam, black soldier fly. Silakan dicari di internet apa black soldier fly, atau dengan bahasa lain lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam sebagai pengurai efektif dari sampah-sampah organik rumah tangga, bahkan non rumah tangga. Bisa menghasilkan 3 hal. Yang pertama adalah pupuk padat, yang kedua adalah pupuk cair, dan yang ketiga adalah maggot sebagai pakan ternak, ikan, unggas, dan lain-lain. Bahkan di beberapa daerah dijadikan sebagai campuran camilan. Kenapa digunakan? Karena komposisi satu ekor lalat atau maggot lalat tentara hitam ini terdiri di antaranya 40-45% protein, lemak kurang lebih 20%, selebihnya memiliki kadar abu yang paling sedikit. Baik, saya perlihatkan, inilah tongkat ajaib itu. Yang pertama, ini adalah sisa-sisa sampah yang ada. Ini rangkaiannya, ini. Yang pertama sebetulnya sama, 1 dan 2. Saya hanya mencoba untuk menyiapkan 3. Ini ulatnya. Bisa saya buka, bisa temukan ulatnya. Ulat yang dimaksud itu. Mari kita lihat. Ulat. Nangkep. Ini semua nih. Ini yang bergerak. Inilah penghancurnya ini. Inilah penghancur efektif yang saya katakan. Ini. Bisa menghancurkan 3-4 kali dari bobot tubuhnya setiap malam. Ini yang akan berubah menjadi maggot, selanjutnya akan menjadi lalat. Lalat tentara hitam ini kelebihannya tidak menjadi vektor dari bakteri tertentu yang bisa menjadi penyakit. Kemudian yang kedua, siklus hidupnya setelah bertelur, lalat maggotnya akan mati. Ini yang ketiga. Lalu yang dihasilkan adalah pupuk cair yang seperti ini. Pupuk cair, kalau tidak dengan campuran air, takarannya bisa 1 sloki lalu 1 liter air, itu akan menjadi penyumbur tanaman. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan cara merangkai alat tongkat ajaib ini. Alat yang digunakan bahannya adalah pipa paralon, kemudian pipa lurus PVC, kemudian pipa sambung T, kemudian ada juga pipa kecil untuk pembuangan. Selanjutnya alat yang kita gunakan untuk bekerja bisa ini, alternatifnya adalah solder, kemudian lem tembak menggunakan bahan plastik. Mudah didapatkan di pasar. Ya, tentu alat yang digunakan yang lain adalah gergaji, kemudian alat pengukur. Ini hanya sebagai contoh saja, boleh menggunakan alat yang ada di rumah, tidak perlu beli. Karena kita harapkan bahwa kita buat dengan seefisien dan sehemat mungkin.
Ini adalah sampel dari cangkang maggot yang telah berubah menjadi lalat. Ini adalah sampel daripada pupuk cair. Nah, ini sebetulnya ulat yang ada tadi, tapi ini sudah dalam kondisi mati. Nah, contoh lalat dimaksud adalah ini. Ini saya beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya sempat tangkap, tapi sudah dalam keadaan mati. Inilah lalat ini. Mohon maaf, ini ternyata masih hidup ini lalatnya. Ya, inilah lalat tentara hitam yang kita jadikan sebagai mitra di dalam mengelola sampah ini. Oke. Saya simpan ya. Selanjutnya saya perlihatkan rangkaiannya. Inilah bentuk tongkat ajaib itu. Rangkaiannya seperti ini. Sengaja saya tidak permanenkan sehingga mudah diperlihatkan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi, dirangkai seperti ini. Solder tadi gunanya untuk melubangi agar lubang yang kita buat ini untuk cantolan ke dalam pipa ini pas, sehingga tidak memungkinkan larva atau ulatnya keluar. Meskipun saya yakin bahwa dengan celah yang sangat sempit larva itu bisa keluar, tapi paling tidak membatasi. Idealnya memang kemudian ini diklem, dilem pakai lem plastik ini, agar tidak ada lagi celah keluar. Ini seperti ini modelnya ya. Kiri kanan. Nah, kita buat jangan terlalu tinggi. Buatlah ini kira-kira 4 atau 5 cm persis di bawah tulang daripada tong ini, dengan maksud ini untuk menjaga kekuatannya. Karena kita berharap bahwa yang kita buat ini bisa sampai 3-4 tahun bisa digunakan. Oke, dimasukkan seperti ini. Nah, selanjutnya ada pipa di bawah ini. Pipa ini fungsinya ada beberapa. Yang pertama, pipa ini adalah pembuangan daripada pupuk cair untuk menampung. Kemudian yang kedua, pipa ini diupayakan, mohon maaf, ini memiliki lubang. Fungsi lubang ini adalah sebagai resapan dari cairan yang ada. Kalau kita menggunakan sekedar keran yang kemudian dimasukkan ke sini misalnya, nanti akan ada material padat yang mempersulit cairan itu keluar. Posisi pipa rapat di bawah. Rapat di bawah dengan maksud tidak ada cairan yang tersisa lagi. Kemudian berikutnya sebaiknya diklem. Ini dilem agar kuat merekat, dan juga sekeliling ini dilem. Nah, lubang ini di samping sebagai resapan, dia juga nanti mohon maaf, untuk ini hanya untuk resapan. Nah, ini saya perlihatkan lubang ini. Lubang di pipa ini tujuannya apa, fungsinya apa. Saya jelaskan bahwa posisinya seperti ini ya. Lubang ini akan menjadi akses bagi ulat setelah lalatnya singgap di dalam lubang ini. Dia akan bertelur, meletakkan telurnya. Dalam 3-4 hari telur akan menetas, jadilah ulat yang kecil. Nah, ini ulat ini akses untuk ke dalam tong ini adalah melalui lubang kecil ini. Diupayakan lubangnya jangan terlalu besar ya. Ini kira-kira ada 3 mili diameternya ini, perkiraan saya. Itu sekali tusuk dengan solder yang paling kecil. Demikian pula ini. Makin banyak lubang ini sebetulnya makin bagus. Ini juga sedemikian. Nah, fungsi lain daripada lubang ini adalah untuk akses oksigen ke dalam. Karena telur atau larva dan ulat maupun maggot itu membutuhkan oksigen. Kemudian memungkinkan aktivitas ulat bisa sampai ke bawah. Diupayakan kalau bisa ini rapat ini ke dasar jika bisa. Lalu kita buat celah seperti ini dengan maksud ada akses keluar masuk dari ulat. Demikian pula oksigen sampai di bawah. Ya. Hal yang lain bahwa lalat tentara hitam ini berbeda dengan lalat rumah atau lalat hijau. Lalat tentara hitam ini tidak mencari benda-benda yang berbau busuk menyengat. Yang dicari sesungguhnya adalah sisa-sisa kandungan gula yang ada pada kulit-kulit, apakah sayur atau kulit buah, yang kemudian mengalami fermentasi 3-4 malam. Dari
aroma yang tercium itulah memancing lalat tentara hitam ini akan datang. Berbeda dengan lalat rumahan atau lalat hijau, itu akan mencari benda-benda yang berbaunya busuk, menyengat, lalu menitipkan telur, menetas, jadilah belatung yang selama ini barangkali sangat menjijikkan bagi kita. Sekarang, kira-kira apa manfaat daripada ini? Di samping 3 hal tadi itu, menghasilkan pupuk cair, kemudian pupuk padat, kemudian yang terakhir maggot untuk pakan ternak, ikan, dan sebagainya. Yang paling penting adalah kita telah berkontribusi untuk mengurangi sampah dari rumah. Ini pentingnya. Sebagaimana kita ketahui dari data Dinas Lingkungan Hidup, produksi sampah Kota Palopo ini mencapai dalam keadaan hari-hari biasa antara 70 sampai 80 ton setiap harinya. Pada hari-hari tertentu menjelang Lebaran atau hari raya apapun itu, biasanya produksi sampah bertambah hingga mencapai 90 sampai 100 ton. Dengan asumsi 30% saja maksimal dari total sampah yang kita hasilkan di seluruh unit penghasil sampah. Apakah rumah, warung, toko, aktivitas pasar, 30% itu artinya apa? Kita telah menghindari sampainya sampah ke TPA. TPA Kota Palopo itu tidak mampu lagi menampung sampah secara efektif. Kalau kita bisa tekan 30% dan 30% itu tidak dibuang begitu saja, memberi manfaat sehingga tanaman-tanaman seperti ini yang ada di sekitar rumah tidak perlu lagi menggunakan pupuk-pupuk kimia yang begitu banyak, tetap ada barangkali konsentrasi untuk menjadi daya rangsang tumbuh. Tetapi selebihnya pupuk ini bisa digunakan untuk tanaman-tanaman halaman rumah. Yang berikutnya adalah dibawa ke kebun untuk tanaman-tanaman yang ada di kebun. Selanjutnya kita juga bisa beternak dengan unggas misalnya ayam. Nanti ayamnya adalah ayam organik karena tidak lagi menggunakan pakan-pakan yang lain. Tetapi bisa juga ini menjadi pelengkap daripada makanannya. Ini sangat membantu. Investasinya kalau dihitung sangat murah. Ember ini bisa dicari di penjual-penjual cat misalnya atau di penjual bumbu makanan. Harganya ya kalau sekarang ini kisaran 20 sampai 25 ribu per ember. Lalu tongkat ini, pipa ini paralon dengan tipe kualitas seperti ini, harganya kurang lebih 35.000, itu 4 meter, jadi sejumlah banyak bisa dibuat. Caranya barangkali ya kita bisa berkumpul bersama, mengerjakan bersama, sederhana sekali. Dan saya sendiri, mohon maaf, dengan 3 tong dan kotak ajaib ini, saya bisa menghasilkan sekitar 4 sampai 5 botol pupuk cair ini. Tentu sudah bercampur dengan air hujan. Dan ini setiap minggu saya bawa ke kebun untuk menyiram tanaman. Mudah-mudahan tanaman itu bisa terbukti tumbuhnya lebih baik. Dan saya kemukakan bahwa dengan 3 tongkat ini kurang lebih 3 bulan hampir tidak pernah penuh sebetulnya. Kalau ini diisi kemarin, ini turun lagi nih. Kemarin ini saya isi semalam ini, ya. Ini semalam turun lagi. Ini juga ini. Nah, baik, di samping itu Bapak dan Ibu gunakan wadah seperti ini. Paling tidak kita membantu menggunakan barang yang selama ini telah terbuang untuk bisa digunakan kembali. Baik, tinggal kita gunting, kita potong sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Apakah kemudian di cap ke dalam saja sehingga tidak perlu air hujan banyak masuk ke dalam. Selanjutnya botol-botol seperti ini kita manfaatkan sebagai penampung dan ini memudahkan kita. Kalau misalnya ke kebun, tinggal ini dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian kita tinggal bagi apakah untuk 3 pohon atau 2 pohon. Baik, ada satu hal lagi yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Nah, mari membantu mengurangi sampah plastik ini segera sampai ke TPA. Kita gunakan untuk koker, untuk tanaman ya, untuk perbanyakkan tanaman. Nah, ini bunga khas Palopo, bunga khas Tanalu, bunga masamba. Nah, ini kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, seperti ini kita manfaatkan ya. Ada satu lagi, mari, mohon maaf ya, saya perlihatkan kepada ibu-ibu. Nah, kalau tong kita taruh di samping dapur mungkin agak menjijikkan ya.
Metodenya adalah gunakan baskom ini, tampung sisa makanan yang kita kerjakan. Ini saya baru kumpulkan tadi pagi ini dan tadi malam, taruh di baskom yang sederhana, letakkan di samping dapur, tampung. Lalu pada siang harinya atau sore harinya terserahlah, kita angkut, kita masukkan ke dalam tong. Ini tas ini saya sengaja memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu, sangat membantu mengurangi kantong kresek yang terlalu banyak menjadi sampah limbah rumah tangga dan pasar. Semestinya kantong ini kita gunakan sehingga ketika kita ke pasar membeli macam-macam sayur, bisa dibayangkan kalau kita membeli 5 macam belanjaan, sayur, ikan dan sebagainya, itu artinya minimal 5 kantong kresek yang kita gunakan, dan insya Allah sampai ke rumah kantong kresek itu akan menjadi pengisi sampah, tong sampah. Dengan menggunakan ini paling tidak kita mengurangi dari 5 kantong kresek, mungkin tinggal 1 atau 2, mungkin tinggal cabai atau lombok saja, karena kalau tanpa kantong mungkin akan tersebar. Tapi kalau dimungkinkan sebaiknya tidak lagi digunakan. Ini bisa membantu mengurangi sampah. Ingat bahwa diprediksi dalam tahun 2032 kalau volume sampah plastik tidak bisa ditekan di seluruh dunia, maka diperkirakan 1 partikel dari 10 partikel yang ada di laut, 1 diantaranya adalah partikel plastik. Itu artinya apa? 10 tahun ke depan kita betul makan ikan, tetapi selebihnya kita makan plastik. Maka jadilah kita manusia plastik. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kerjasama akademisi, kemudian government, saya mewakili pemerintah kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan NGO diwakili oleh YBS, kemudian bersatu dalam sebuah ikhtiar bersama melalui sebuah forum belajar Mapacing atas kerjasama USAID dengan pemerintah Kota Palopo yang didanai dari Bank Dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, kita patut mensyukuri. Cara mensyukuri memanfaatkan sebaiknya rizki dan nikmat dari Allah. Salah satu diantaranya adalah bersahabat dengan lalat tentara buah atau lalat tentara hitam atau black soldier fly yang selama ini ada di sekitar kita tapi tidak kita kenal. Maka oleh karena itu, seperti kata pepatah, karena kenal maka sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.